الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين عزكم الله. Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya yang azimah, dengan sifat rahmahnya yang wasi'at kulla syai', meliputi dan sampai kepada segala sesuatu dari makhluk-makhluknya, telah menetapkan bahwasanya telah diciptakan di sana al-jannah wan nar, al-jannah wan nar, dan Allah telah ciptakan pula ahli jannah wa ahli nar. Allah ciptakan al-huda wal dalal, Allah ciptakan ar-rushd wal ghayy, dan Allah ciptakan ahlul huda wa ahlul rushd, dan Allah ciptakan pula ahlul dalal wa ahlul ghayy. Semua itu telah Allah tentukan, telah Allah gariskan, dan semua itu telah selesai catatannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Atas dasar itu, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ana'malu li syai'in qad furigha minhu?" Apakah kita ini beramal untuk sesuatu yang telah ditentukan catatannya, ketentuan-ketentuannya? Ya, dijawab oleh Rasulullah. Kemudian kata beliau, "Lima na'mal?" Untuk apa kita beramal kalau sudah ditentukan? Rasulullah menjawab, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah." Beramallah, berbuatlah kalian, karena masing-masing telah dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan sebagai ahlul jannah, Allah akan mudahkan dia dengan amalan-amalan yang membawa dia ke jannah. Dan sebaliknya, kalau dia dinyatakan oleh Allah sebagai ahlul huda, ahlul rushd, iman wa taqwa, maka Allah akan bimbing dia, Allah akan arahkan dia untuk mudah beramal dengan amalan-amalan ahlul huda. Dan sebaliknya, jika dia dinyatakan oleh Allah ahlul dalal, maka Allah akan mudahkan dia ke arah yang telah Allah ciptakan untuknya. Namun kita hanya bisa beramal. Ini sunnah kauniyah dari Allah, qada kauni, qadar kauni. Namun Allah telah menentukan di dalam qada syar'i, di dalam ketentuan-ketentuan Allah dalam syariat. Kalau tadi ketentuan Allah dalam kauniyah yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah menentukan adanya qada syar'i. Qada syar'i, ketentuan-ketentuan syariat
yang di sana ada awamir wan nawahi, ada perintah-perintah dan ada larangan-larangan. Diperintah kita untuk menjalani sabilul huda. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani sabilut tuqa was sabilul muttaqin. Diperintahkan kita untuk menjalani jalan-jalan yang membawa kita kepada al-huda, dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melalui subulul dalal wa subul al-ghai, jalan-jalan yang mengantarkan dia kepada kesesatan. Kita diperintahkan untuk berbuat, bukan diperintahkan untuk bertanya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Namun itu semua membuat kita takut tentunya, membuat kita khawatir untuk kemudian ketika kita jatuh, tiba-tiba kita tidak bangun kembali. Bani Adam, anak Adam, Allah sudah tentukan melalui lisan Rasulnya, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu mesti punya salah. Khata', selalu salah. Dan sebaik-baik orang yang selalu salah, tawwabun, juga bermakna selalu kembali. Namun yang kita takutkan apabila ketika kita salah, ketika kita jatuh, tiba-tiba kita tidak bisa bangun, atau lebih parah lagi, kita tidak mau bangun. Ini yang kita khawatirkan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan rahmatnya memberikan kepada kita jalan-jalan yang bisa mengantarkan kita kepada istiqamah, mengantarkan kita untuk kembali bangkit kembali ketika kita salah. Di antaranya apa yang sudah pernah sampaikan melalui mimbar Jumat di masjid ini pula, bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan terjadinya berbagai macam fitnah, Rasulullah SAW memberikan kepada kita cara pemecahannya. Begitu juga sebelumnya Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam banyak ayatnya dalam Al-Quran, wa may yattaqillah, di antaranya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan dalam perkara dia mudah. Perkara untuk dia sampai kepada istiqamah mudah. Perkara untuk dia sampai kepada al-hidayah mudah. Ketika kita selalu berusaha di atas rel takwa itu tadi. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Namun Allah juga menyebutkan sebab-sebab hancurnya seseorang, sebab-sebab jauhnya dia dari sabilul huda dan sampainya dia kepada subulud dalal, adalah apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsunya, mereka-mereka yang meninggalkan rel takwa, rel sidq, rel jujur, rel iman, rel ibadah, cenderung kemudian untuk dia mengikuti hawa nafsunya. Maka di saat itu Allah menyatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Coba kabarkan kepadaku dan lihat itu orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang kemudian Allah sesatkan dia, Allah jauhkan dia dari al-hidayah, Allah jauhkan dia dari al-haq, semakin jauh dan semakin jauh.
dalam kondisi kata Allah ala ilmin, dia dalam kondisi mengetahui bahwa ini batil. Tetapi hawa nafsunya menyatakan enggak. Kalau saya nyatakan ini batil, maka ini akan merugikan kepentingan saya. Di saat seperti ini, di saat dia tahu bahwa ini adalah hak yang harus dia ikuti, tetapi dia tidak mau menyatakan itu al-haq, maka Allah nyatakan adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah segel, Allah tutup telinga dan hatinya sampai ayat kepadanya. Ayat Al-Quran dibacakan, dengar dia, tetapi ternyata tertutup pendengarannya. Begitu juga hatinya, tertutup dari nasihat, tertutup dari ayat Al-Quran, tertutup dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah jadikan di depan matanya itu penghalang, sehingga dia tidak lagi bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Hak itu dinyatakan hak oleh dia apabila perasaannya menyatakan itu hak. Batil itu dia nyatakan sebagai batil apabila perasaannya menyatakan ini batil. Hak itu dia nyatakan sebagai hak apabila kepentingan dia menyatakan bahwa itu hak. Dan sebaliknya, yang batil dia nyatakan batil apabila kepentingan dia menyatakan bahwa itu batil. Ini yang dinyatakan oleh Rasul SAW dalam hadis beliau, tu'radul fitanu 'alal qulub ka'aradil hasiri 'udan 'uda fa ayyuma qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda wa ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda hatta tasira 'ala qalbayn abyadha kas-safa la tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ard wal akhar aswadun murbadda kalkuzi mujakhia la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Fitnah Allah ditebarkan satu persatu, baik fitnah syubhat maupun syahwat. Syubhat kerancuan berpikir yang akhirnya menimbulkan keraguan-keraguan, ataupun syahwat yang bersumber dari kepentingan-kepentingan. Allah tebarkan satu persatu terus. Tidaklah sebuah hati yang berusaha mengingkarinya, tidak mau dia terbawa dengan arus fitnah itu tadi. Dia berusaha untuk menghindarnya, menghindarkan dirinya dan menjauhkan dirinya dari yang seperti itu. Dia tahu ini syubhat, dia hindarkan. Dia tahu ini syahwat yang bisa mencelakakan dia, dia tinggalkan. Maka di saat itu ditulis dengan titik putih pada hatinya, dan terus ini berjalan setiap dia berusaha mengingkari dan menghindarkan dirinya dari fitnah tersebut. Maka Allah beri titik putih sampai dia menjadi sebuah hati yang putih, bersih, tidak terpengaruh atau tidak bisa mempengaruhi dan mencelakakan dia sebesar apa fitnah itu selama masih langit dan bumi ini tegak. Jadi sampai yaumul qiyamah, sampai selesainya kehidupan ini. Tetapi ketika sebuah hati berusaha ngikutin, ada fitnah dia turutin, ada syubhat dia dengarkan, ada syahwat dia ikutin syahwat ini, langsung setiap dia mengikuti dan tidak menghindarkan dirinya diberi titik hitam. Lagi diri titik hitam lagi, terus berjalan sampai hati itu hitam pekat. Kalau sudah kondisinya seperti ini, kata Rasulullah, kalkuzi mujakhia, seperti gelas yang terbalik. Disampaikan ayat, hadis, tak bisa dia menerimanya. Kondisi yang parah lagi. Lebih parah lagi, bukan sekedar tidak bisa menerima teguran mau'izah, nasihat petua-petua dari Al-Quran, sunnah, aqwal para ulama, tetapi lebih jauh daripada itu, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Dia tidak bisa menyatakan ini yang ma'ruf itu ma'ruf, atau mengetahui bahwa ini ma'ruf, untuk menyikapi bahwa yang ma'ruf itu sebagai ma'ruf, yang hak itu sebagai yang hak, dan yang batil itu sebagai yang batil, atau munkar itu sebagai munkar, kecuali jika hawa nafsunya memang menyatakan itu. Tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tersakiti, tersinggung, akhirnya membawa dia untuk keluar dari rel al-haq. Hawa nafsunya menyatakan
Tidak, ini mengurangi kepentingan saya. Keluar dari al-haq. Ini enggak hak ini mungkar. Karena hawa nafsunya menyatakan begitu. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kalau sudah kondisi hati seperti ini sangat parah sekali. Oleh karena itu, juga saya sampaikan dalam majlis beberapa hari yang lalu melalui mimbar Jumaah, apa yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran sebagai sebab-sebab keberhasilan seseorang. Keberhasilan seseorang dari kehancuran, keberhasilan seseorang dari kesesatan. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan sering kita dengar di dalam khutbah-khutbah ketika seorang da'i, seorang muballigh, seorang ustaz menyampaikannya. Dan ini adalah sunnah Rasul yang beliau juga selalu menyampaikan dengan ayat-ayat ini. Tadi di antaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Ini yang pertama. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam ayat yang tadi sudah kita dengar. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qulu qawlan sadida. Dan hendaknya kalian berkata dengan qawlan sadida, pakai sin bukan pakai shin. Kalau sadida itu qawlan yang keras, tetapi pakai sin, qawlan sadidan, yakni qawlan sawaban haqqa la batila fih. Qawlan sawaban haqqan adlan la zulma fih, yaitu pernyataan yang hak, tidak mengandung kebatilan. Sidqan la kadhiba fi, jujur, tidak ada dusta padanya. Haqqan, benar, sawaban, sesuai dengan keadaan, penuh dengan keadilan, tidak mengandung kezaliman. Ini kata Allah, jika kalian berbuat seperti ini, menjalankan perintah yang di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, apa balasannya? Ini yang kita harapkan, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Subhanallah, kata Allah yuslih lakum. Allah tidak menyatakan yuslihu, tetapi yuslih pakai sukun, menunjukkan bahwa ini ada nilai kepastian janji dari Allah ketika syaratnya harus dipenuhi. Ketika syarat yang Allah minta yaitu taqwa Allah dan qaulan sadida itu dipenuhi, maka balasannya dari Allah pasti Allah akan memperbaiki, membenahi, membimbing, mengarahkan amalan dia. Baik amalan dia yang zahir maupun yang batin. Baik yang berkaitan dengan i'tiqad, akidah, manhaj, iman, maupun yang berkaitan dengan ibadah, baik ibadah yang zahir maupun yang batin. Allah luruskan dia, Allah bimbing dengan taufik dari Allah. Allah luruskan. Dia mau jatuh, balik lagi. Begitu dia mau terpeleset, Allah arahkan lagi dia. Yuslih lakum a'malakum, tapi dengan syarat ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Ikhwani fiddin azzakumullah. Tetapi sebaliknya tentunya, jumlah ini jumlah syarat wa jawabu. Kalau syaratnya tidak dipenuhi, jawabnya enggak ada, balasannya enggak didapatin. Kalau justru yang dilakukan itu sebalik atau lawan daripada syarat yang diminta, Allah minta takwa, enggak dilakukan takwa. Allah minta pernyataan yang benar, perkataan yang jujur, hak, tidak ada kezaliman, adil, dia tidak lakukan. Justru dia berkata batil, berkata dusta, mengandung kezaliman, maka balasannya bukan yuslih lakum a'malakum, sudah bisa menjadi yufsid lakum a'malakum. Justru Allah akan rusakkan amalan dia, dia akan terpaling. Ini sama dengan apa yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mulai mereka melenceng keluar dari rel al-haq, maka Allah lencengkan dia sekalian. Allah biarkan dia semakin jauh. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit. Akhirnya karena bersumber dari penyakit yang tidak mau disembuhkan ini tadi, dan terus dia berada di atas itu tadi, mengikuti hawa nafsunya, kata Allah fazadahu
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah tambah sekalian penyakit itu di atas penyakit ketika dia tidak mau. Nasihat disampaikan, tetap. Sampaikan lagi, tetap. Agak naik lagi, tensi nasihat, tetap. Dirinci, mungkin nggak ngerti, dirinci lagi, tetap. Oh, berarti memang fi qulubihim maradun. Penyakit, imma penyakit hasad, dengki, penyakit syubhat, kepentingan-kepentingan, akhirnya fazadahumullahu maradat, bertambah Allah tambah penyakit itu tadi sehingga dia semakin jauh, semakin kondisinya seperti yang Allah sebutkan, wa adallahullahu ala ilmin. Tahu dia bahwa ini mungkar dan si fulan di atas kemungkaran, tahu, namun subhanallah, kepentingan, hawa nafsu menyatakan tidak. Akhirnya yang mungkar dia nyatakan itu ma'ruf, yang dalal, yang bid'ah dia nyatakan sunnah. Luar biasa. Yang ahlul bid'ah dia nyatakan ahlus sunnah. Karena apa? Kepentingan. Ikhwani fiddin azakumullah, wallah kita mendengar ini ketakutan. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita semua, membimbing kita semua kepada al-haq, membimbing kepada kita semua untuk kita bertakwa kepada Allah, membimbing kita semua untuk kita tetap berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di atas manhaj salaful ummah. Dan ini pahit. Ketika antum dituntut untuk qawwal bil haq, ketika antum dituntut untuk selalu menyatakan yang hak, dimanapun antum berada, dimanapun antum berposisi, bahwa ini hak, antum menyatakan hak. Ini batil, antum menyatakan ini batil. Ini zalim, antum menyatakan ini kezaliman. Ini benar, ini menyatakan ini kebenaran. Ini adil, menyatakan keadilan. Bisa seperti itu antum akan kesulitan dan antum harus siap untuk antum berhadapan dengan berbagai macam syubhat dan syahwat. Siapkan. Oleh karena itu nasihat yang Allah abadikan di Al-Quran ketika Luqman menasihatkan kepada anaknya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Setelah itu apa kata Allah? Mengisahkan bagaimana nasihat ini tadi. Wasbir 'ala ma asabak. Sampaikan yang ma'ruf itu ma'ruf dan yang munkar itu munkar. Cegahlah orang dari yang munkar dan ajaklah mereka kepada yang ma'ruf. Kalau sudah seperti itu, wasbir 'ala ma asabak. Sabarlah kamu terhadap apa yang akan menimpa kamu akibat daripada itu semua. Ikhwani fiddin azakumullah. Tentunya dalam penjelasan kajian kita siang hari ini, yang sebenarnya adalah kajian yang sudah telah ditentukan jadwal dan pelajarannya, namun karena santernya dan dahsyatnya usaha-usaha untuk membuat porak-porandanya sufuf salafin, usaha-usaha untuk terus menebarkan kerancuan-kerancuan yang sebenarnya kita pada awalnya hanya bersikap dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika kamu diajak bicara, didebati oleh orang-orang yang jahil, nyatakan salama saja. Sudah, assalamualaikum. Tinggalkan. Namun ketika itu merembet, perkara itu bukan kepada urusan-urusan tertentu, tetapi mencakup urusan-urusan umum yang berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan sufuf salafin, ya terkadang bukan itu yang harus kita lakukan, tetapi yang harus kita lakukan adalah apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan terpaksa harus dijelaskan apa sebenarnya dan apa perkara itu, kemana arahnya, bagaimana kita menyikapinya, dengan tentunya kita berharap taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan hidayahnya agar kita dibimbing oleh Allah selamat, tidak kita termasuk yang keluar dari rel qaulan sadida, keluar dari rel taqwa. Kita berharap dan mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita
Sehingga Allah tidak menjadikan kesalahan kita itu sebagai sebab hancurnya kita. Allah justru mengampuni kesalahan-kesalahan itu, yang Allah lanjutkan dalam ayat yang berikutnya, yaghfir lakum dunubakum, dan pasti Allah akan ampuni dosa kalian akibat dari takwa dan qaulan sadida itu tadi. Ikhwani fi din azakumullah. Kasus yang menimpa Ahli Sunnah wal Jamaah ketika Ahli Sunnah diberi amanah pada waktu itu untuk mengemban risalatul jihad yang telah difatwakan oleh sebagian ulama kibar, yang kemudian dengan dasar itu kita berangkat. Tetapi semua manusia dimanapun dia tingkatannya, mungkin hanya berbeda frekuensinya, bahwa dia pasti salah dan benar. Yusib wa yukhti, yusibun wa yukhtiun, ya'lamun wa yajhalun. Bisa dia tahu, bisa dia jahil. Bisa dia tahu tentang permasalahan, bisa dia tidak tahu. Bisa dia mengerti akibat dari sebuah permasalahan, ternyata bisa dia tidak mengerti. Ini manusia. Ulama sudah berfatwa untuk kita berangkat berjihad, dan kita jalanin itu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah, dan apa yang salah dari kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azzakumullah. Tetapi apa yang sudah Allah janjikan tadi, ketika seseorang berusaha untuk bertakwa dan menyatakan dengan pernyataan yang hak, tidak ada kebatilan, pernyataan yang jujur, tidak ada dusta, pernyataan yang penuh dengan keadilan dan tidak ada kezaliman, pasti kata Allah, aku akan bimbing dia, aku akan luruskan amalannya, akidahnya dia selamat, manhajnya dia selamat, ibadahnya selamat, lisannya dia selamat. Nah, tetapi sebaliknya, jika yang terjadi sebaliknya, maka akibatnya pun sebaliknya. Ikhwani fillah azakumullah, ketika peristiwa itu telah selesai, kita berusaha untuk tetap berada di rel takwa dan rel qaulan sadida ini tadi. Kita bersama para ustaz, untuk kita tetap bersama, untuk kita tetap berada di rel takwa ini. Masing-masing kita para ustaz bertahun, bekerja sama untuk saling mengingatkan, yang pada ujungnya keluarlah keputusan dari para ulama agar kita meninggalkan bumi jihad, agar kita meninggalkan beberapa perkara yang telah kita jatuh pada kesesatan di sana. Saya tidak menyatakan kesalahan, tetapi sudah sampai pada tingkat kesesatan yang berbahaya sekali. Penjelasan seperti ini pernah saya sampaikan. Namun subhanallah, berjalan dengan waktu, terjadi pihak-pihak yang sebenarnya dia tahu, sebenarnya dia termasuk orang-orang yang dahulu juga menyampaikan kepada teman-temannya tentang kesesatan-kesesatan tersebut. Tetapi beriring sejalan dengan waktu, tiba-tiba itu berubah karena adanya bimbingan hawa nafsu. Subhanallah. Sayangnya, yang kita sayangkan adalah kalau seandainya itu ilmiah, berdasarkan hujah-hujah dari Quran dan Sunnah, itu mungkin bisa kita terima dan kita wajib menerimanya. Tapi kalau itu didasarkan kepada kejahilan, hasad, baghdha, saling membenci, maka di saat itu sudah keluar dari lingkaran ilmiah dan wajib kita semua untuk meninggalkannya. Ikhwani fiddin azzakumullah. Saya langsung pada poin permasalahan atau tujuan dari permasalahan ini adalah apa yang berkaitan dengan Ja'far Umar Thalib, yang sekarang mulai menyebarkan beberapa syubhatnya dan mulai berusaha memecah sufuf salafiyin di daerah Jawa Tengah, terus merembet ke daerah Jawa Timur. Daerah Jawa Timur yang dituju adalah Jember dan sekitarnya. Nah, di daerah Jawa Tengah punya corong. Corongnya tukang fatkan. Dan anak akan sebutkan supaya antum tahu. Mau ada gelar HT katanya sekarang. Nggak tahu, anda belum melihat ada wajah-wajah yang menyampaikan itu, belum datang ini. Nah, HT itu namanya Hizbut Tahdzir. Nah, tahdzir itu berlaku min zamanir Rasul ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat tahdzir itu berlaku. Tapi dengan syarat semuanya berjalan sesuai dengan porsinya. Semua berjalan di atas bimbingan wahyu Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ila yaumil qiyamah. Tidak pernah berhenti. Siapapun dia. Nah, tapi dengan syarat itu tadi, ilmiah. Nah, bukan karena kebencian,
bukan karena kepentingan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Itu yang tadi kita dengar. Di ayat yang lain Allah menyatakan, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Jangan kebencian kamu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak adil berkata, menilai, bersikap, menghukumi. Jangan seperti itu, kata Allah. Berbuatlah adil dalam perkataan, sikap, hukum, karena itu semua lebih dekat kepada ketakwaan. Ikhwani fid din, azzakumullah. Berkaitan dengan yang tadi saya sebutkan permasalahan itu, dia punya corong. Nah, di Jawa Tengah seorang fatkan yang memang dikenal di kampung itu fatkan sebagai pembawa fitnah, berusaha menghubungi pihak ini, datang ke pihak ini, pihak-pihak yang dianggap ini pernah kecewa ke ini. Si A pernah kecewa pada si B, berarti saya sekarang sedang bermusuhan dengan si B, si A saya datangi.